Baiklah, PowerPoint ini ditujukan untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Anindra Guspa, SPSI, MA. Yang menyusunnya adalah saya sendiri, yaitu Rolame Putri dengan NIM 19003098 dengan jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal usaha mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis yang baik. Maka, begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan, menurut Renal Kasali. Rencana bisnis secara umum ada 6. Yang pertama yaitu produk apa yang akan dibuat, mengapa produk itu dibuat, bagaimana membuat produk, siapa pasaran atau pembelinya, kapan produk itu harus dibuat, di mana produk itu akan dibuat. Pengertian bisnis plan. Ada beberapa pengertian tentang bisnis plan. Bisnis plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana pengusaha atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang pengusaha yang tepat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadi peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Selanjutnya, bisnis plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensi. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur dan relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan atau memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, bisnis plan dan usaha kecil inovatif. Selain diperlukan oleh perusahaan berskala besar, bisnis plan juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang tergolong ke dalam kelompok usaha kecil. Definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Definisi menurut Undang-Undang UMKM tahun 2008, usaha mikro yaitu kekayaan bersih maksimal 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan bersih tahunan maksimal 300 juta dan maksimalnya 25 juta per bulan. Usaha kecil yaitu kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah. Kekayaan bersih lebih dari 500 juta dengan 10M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai dengan 50. Selanjutnya, usaha kecil yang inovatif. Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap berbagai masalah dan peluang usaha untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Lanjut, tujuan pembuatan bisnis plan. Bisnis plan merupakan suatu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis. Merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan investor. Merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Ini membuat Anda sebagai manajer mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia bersaing, membuat promosi sehingga lebih efektif. Tujuan selanjutnya
membuat pengawasan lebih mudah dalam meoperasional apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Tahap-tahap penyusunan bisnis plan yaitu ada tahap ide usaha, yaitu ide adalah suatu yang muncul atau yang berkembang dalam benak pikiran manusia. Ide laksana sebuah pola salju. Semakin lama ide tersebut berguling di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar dan memberi motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Selanjutnya yaitu tahap perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha yang muncul di benak pengusaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Selanjutnya tahap studi atau kelayakan usaha atau feasibility study, yaitu yang pertama kelayakan manajemen client organization, yaitu desain organisasi dan kebutuhan staff. Selanjutnya kelayakan keuangan, di mana kebutuhan modal dan sumber pendanaan, proyeksi arus kas, laba rugi. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan berdasarkan kriteria MPF, IRR, PI, PP, dan DIL. Selanjutnya posisi dalam persaingan. Lanjut ancaman pandangan baru atau pemasok dan lain-lain. Ancaman pendatang baru, pemasok, dan lain-lain. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap penyusunan rencana bisnis, yaitu pengembangan visi misi, tujuan, strategi dari usaha baru tersebut. Mengembangkan manajemen perusahaan yang menyangkut kegiatan penerapan direksi perusahaan, para manajer utama dan perusahaan. Selanjutnya mengembangkan lingkungan internal yang mencangkup pengembangan struktur organisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan sumber daya utama organisasi atau resources. Selanjutnya mengembangkan proyeksi kinerja perusahaan yang mencakup antara lain perhitungan titik impas atau BEP, pemikiran penjualan, harga pokok produksi klien penjualan, pengembangan berbagai laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, arus kas, penerapan pemikiran pengembangan investasi. Lanjut, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan bisnis plan, yaitu usaha agar rencana bisnis yang disusun tidak terlalu tebal tetapi lengkap. Lanjut, penetapan rencana bisnis harus dibuat menarik kepada investor dan kreditor, akan memperoleh kesan pertama terhadap perusahaan yang sedang mencari pendanaan dari penampilan rencana bisnis yang diajukan kepada mereka. Sampul depan rencana bisnis harus membuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan bulan serta tahun perencanaan bisnis keluar. Rencana bisnis yang baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif yang memuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Selanjutnya, penyusunan rencanaan bisnis harus diorganisasikan secara baik. Selanjutnya, rencana bisnis yang baik akan mencantumkan risiko utama dari bisnis yang akan dijalankannya. Selanjutnya, format bisnis plan, yaitu yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan terdapat yaitu nama dan alamat perusahaan serta alamat nama pemilik serta alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Informasi tentang bisnis yang dilakukan. Rangkuman eksekutif tidak lebih dari 3 halaman yang menjelaskan secara komplit isi bisnis plan. Visi misi. Selanjutnya yaitu visi misi. Selanjutnya lagi analisis industri. Lanjut rencana pemasaran, perencanaan organisasi, resiko, perencanaan keuangan, dan appendix. Appendix ini yaitu surat-surat, data penelitian pasar, surat-surat kontrak, dan dokumen perjanjian lainnya. Lanjut
Bisnis plan dalam bentuk perencanaan keuangan. Kategori waktu. Secara umum kategori waktu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan jangka pendek, perencanaan keuangan jangka menengah, perencanaan keuangan jangka panjang. Lanjut, yaitu kondisi dan model dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, kondisi buruk. Kondisi buruk dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab. Yang pertama yaitu resesi ekonomi, krisis moneter, perperangan, bencana alam atau lain-lain. Yang kedua, kondisi normal atau biasa. Yang ketiga, kondisi baik atau pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam mereka memiliki kepentingan terhadap suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan yaitu ada 4. Yang pertama, memperkecil resiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk pemangkasan biaya yang tidak efisien. Yang kedua, harus didasarkan atas target dan prioritas. Yang ketiga, mampu meyakinkan stakeholder dan pemegang saham serta kreditur. Yang keempat, mampu memberikan kekuatan deteksi pada berbagai peristiwa yang terjadi. Lanjut, yaitu fungsi time schedule dalam business plan. Yang pertama, memberi arahan pekerja yang lebih terfokus. Selanjutnya, diharapkan setiap pekerja yang dapat terselesaikan secara terjadwal. Yang selanjutnya, dengan kualitas time schedule yang sempurna dan dengan disusun dengan konsep manajemen keuangan modern serta dengan mengedepankan prudensial proses, diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu contingency plan. Contingency plan adalah rencana-rancangan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya dari rencanaan inti. Contingency plan dapat dalam berpartisipasi keuangan dalam pemutusan dalam membentuk memiliki cadangan aset yang bersifat dapat digunakan sewaktu-waktu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.